pada saat itu di-charter oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan surveillance di wilayah perairan Indonesia yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagadi mengungkapkan kronologi lengkap kecelakaan pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport di wilayah Pangkep, Sulawesi Selatan. Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 20 Januari. Dudi menjelaskan pesawat ATR berangkat dari Yogyakarta pada Sabtu 17 Januari pada pukul 8:08 waktu Indonesia Barat. Pesawat itu dioperasikan PT Indonesia Air Transport dan dicarter Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kegiatan pengawasan wilayah perairan Indonesia. Dalam penerbangan menuju Makassar, pesawat membawa 10 orang yang terdiri dari 7 awak dan 3 penumpang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada pukul 12:23 WITA, Air Traffic Control Makassar mengarahkan pesawat melakukan pendekatan ke runway 21 Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. ATC kemudian mendeteksi posisi pesawat tidak berada di jalur pendekatan yang semestinya dan memberikan instruksi koreksi. Tak lama kemudian komunikasi antara ATC dan pesawat terputus sehingga dinyatakan dalam fase darurat sesuai prosedur. Sementara itu Airnav Indonesia berkoordinasi dengan Basarnas, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk membentuk krisis center di Bandara Sultan Hasanuddin. Operasi pencarian terpadu dimulai pada Minggu 18 Januari pagi dengan pengerahan drone TNI Angkatan Udara di kawasan Gunung Bulu Sarau. Tim SAR gabungan kemudian menemukan sejumlah serpihan pesawat hingga 1 jenazah korban yang langsung dievakuasi. Pada Senin 19 Januari, koordinasi ulang dilakukan di Posko Baloci dengan kondisi cuaca hujan, berkabut, dan medan yang sangat terjal. Dudi menyebut laporan terakhir yang diterimanya adalah ditemukannya 1 jenazah korban berjenis kelamin perempuan. Hingga kini Basarnas telah mengerahkan sekira 1.200 personel. Meski demikian, Kementerian Perhubungan masih menunggu hasil investigasi, termasuk keberadaan kotak hitam. Kecelakaan pesawat ATR 42500 PK Tenggo Hotel Tenggo atau PKTHT yang dioperasikan oleh PT Indonesia Air Transport. Mohon izin Bapak Ketua, kami menyampaikan kronologisnya. Pada Sabtu 17 Januari 2026 pukul 08.08 waktu Indonesia Barat, pesawat ATR 42500 registrasi PKTHT yang dioperasikan oleh PT Indonesia Air Transport yang pada saat itu di-charter oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan surveillance di wilayah perairan Indonesia yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pesawat PKTHT atau ATR 42500 melaksanakan penerbangan dari Yogyakarta menuju Makassar dengan jumlah manifest 10 orang, terdiri dari 7 awak pesawat dan 3 penumpang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pukul 12.23 waktu Indonesia Tengah, Air Traffic Control Makassar Area Terminal Service Center atau MATSC mengarahkan pesawat untuk melakukan pendekatan ke landasan pacu runway 21, Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Pukul 12.23, ATC mengidentifikasi pesawat tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya dan memberikan arahan koreksi posisi kepada awak pesawat, serta menyampaikan instruksi lanjutan agar pesawat kembali ke jalur pendaratan sesuai prosedur. Kemudian komunikasi antara ATC dan pesawat terputus atau lost contact, dan ATC segera mendeklarasikan fase darurat atau distress phase sesuai prosedur. Selanjutnya, Airnav Indonesia
dan MATSC berkoordinasi dengan Basarnas, TNI Polri, pemerintah daerah provinsi dan maupun pemerintah daerah kabupaten, instansi terkait untuk membentuk krisis center yang disiapkan di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar. Pada Minggu 18 Januari 2026, pukul 06.15 waktu Indonesia Tengah, operasi pencarian terpadu dimulai dengan mengerahkan drone milik TNI Angkatan Udara di wilayah Gunung Balu Saraung, perbatasan Kabupaten Maros dan Pangkep. Pukul 07.46 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan mengidentifikasi secara visual serpihan pesawat berupa jendela sebagai penanda awal lokasi kecelakaan. Pukul 07.49 waktu Indonesia Tengah, ditemukan serpihan besar yang diduga merupakan bagian badan pesawat beserta ekornya. Pada pukul 10.05, konferensi pers dilaksanakan di bawah koordinasi Basarnas bersama unsur TNI, Polri, KNKT, Kementerian Perhubungan, Airnav, dan operator penerbangan. Pukul 11.59 waktu Indonesia Tengah, Pos Komando Krisis Center Basarnas menerima laporan penemuan satu jenazah berjenis kelamin laki-laki dan segera dilakukan proses evakuasi. Pukul 18.30 kami beserta dengan Ketua Basarnas melakukan rapat koordinasi dengan seluruh aparat yang terkait, seluruh pihak yang terkait untuk memonitor pelaksanaan dari operasi SAR yang dilakukan atau yang dipimpin oleh Basarnas. Pada Senin 19 Januari 2026, seluruh pihak yang terkait dengan SAR melakukan koordinasi ulang di lokasi posko yang berada di ujung lokasi terdekat daripada tempat kejadian, yaitu di Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan. Bisa kami sampaikan Bapak Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 5 DPR RI bahwa pada saat kunjungan dilakukan pada hari Senin kemarin, bahwa terlihat memang kondisi cuaca di lokasi cukup tebal awannya, Bapak. Jadi dari pagi hingga sore itu cuacanya hujan, dan itu sangat menyulitkan bagi tim penyelamat atau tim rescuer untuk melaksanakan pekerjaannya. Medan yang kami lihat di sana adalah medan yang cukup terjal dengan kemiringan kurang lebih hampir sampai dengan 70-80 derajat, Bapak Ketua, dengan kondisi licin dan hujan, sehingga menyulitkan. Mungkin nanti dari Basarnas bisa menyampaikan detailnya, Bapak. Terakhir, kami dilaporkan bahwa kemarin itu ditemukan lagi satu jenazah korban dari pesawat dengan berjenis kelamin perempuan. Jadi saat ini dari pihak Basarnas telah menyiapkan jenazah salah satu korban jatuhnya pesawat ATR 42500 tiba di jalur keluar Gunung Bulu Saraung diiringi hujan gerimis pada Selasa 20 Januari malam. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah melewati medan licin dan gelap dengan aman menuju posko utama. Jenazah perempuan yang ditemukan pada hari ketiga itu dibawa langsung ke posko utama SAR gabungan di Desa Tompo Bulu, Baloci, Kabupaten Pangkep. Pesawat tersebut diketahui membawa 10 orang, terdiri dari 7 kru dan 3 penumpang. Hingga hari keempat, 2 korban sudah ditemukan dan saat ini tengah dievakuasi. Pantauan di lokasi tampak jenazah dibawa turun oleh tim evakuasi menggunakan tandu melewati medan yang licin dan gelap akibat hujan yang terus menurun. Sejumlah personel SAR gabungan tampak berjibaku menembus cuaca buruk
dan kondisi medan ekstrim demi memastikan evakuasi berjalan aman. Lampu penerangan dan sorot kepala yang dikenakan petugas SAR membantu menerangi jalur masuk dan keluar pendakian. Saat jenazah keluar dari jalur pendakian, langsung dimasukkan ke dalam ambulans dan dibawa ke posko utama. Jarak posko utama dari jalur pendakian sekira 100 meter, sehingga proses pengangkutan jenazah dapat dilakukan dengan cepat. Setibanya di posko, jenazah langsung diserahkan kepada tim DVI dan petugas medis untuk penanganan lanjutan sesuai prosedur. Adapun proses evakuasi korban dari lokasi jatuhnya pesawat di kawasan Pegunungan Bulu Saraung menghadapi berbagai kendala, termasuk cuaca yang tidak menentu dan medan ekstrim dengan kemiringan tajam. Meski demikian, tim SAR gabungan memastikan upaya pencarian dan evakuasi terus dilakukan. Hingga kini, operasi SAR terhadap pesawat ATR 42500 masih berlangsung dengan fokus utama pada pencarian korban dan pengumpulan black box pesawat. Kehormatan yang sudah membawa ya buka minggir, buka jalan. Buka jalan langsung ke ambulan. Buka jalan. Pelan-pelan. Enggak usah. Jangan rebutan. Angkat. Maju. Buka jalur, Tom, ke jalur. Buka. Buka jalur, Pak. Yang di depan maju. Masuk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.